Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi selanjutnya terkait dengan taksonomi vertebrate, yaitu masih lanjut ke Pisces. Khusus yang akan kita bahas adalah dua kelas Pisces ini, yang di dalam kelas-kelas ini juga ada sub-subkelasnya, dan ini mewakili kelas-kelas ikan pada umumnya yang kita kenal dan tersebar di berbagai belahan bumi. Ini menunjukkan bahwa ikan sendiri memiliki jumlah spesies yang sangat banyak. Nah, ini adalah dua kelas besar dari Pisces, yaitu Agnatha atau Cyclostomata dan Gnatostomata. Gnatostomata ini sendiri terbagi lagi menjadi dua subkelas, yaitu Chondrichthyes atau yang dikenal dengan ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes atau yang dikenal dengan ikan bertulang sejati. Sehingga umumnya orang mengenal itu ada tiga kelas besar, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Nah, perbedaan antara Agnatha dan Gnatostomata itu adalah pada Gnatostomata tidak memiliki rahang pada mulutnya, itu pada kelas Agnatha, sementara pada Gnatostomata itu memiliki rahang yang nanti terbagi lagi menjadi Chondrichthyes, Osteichthyes. Chondrichthyes itu adalah ikan yang bertulang rawan dan Osteichthyes adalah ikan yang bertulang sejati. Seperti itulah klasifikasinya. Nah, kita ke kelas Agnatha atau Cyclostomata ini. Kelas ini tidak umum dan memang tidak tersebar di Indonesia, sehingga tidak banyak yang kita bisa pelajari dari kelas ini. Agnatha atau Cyclostomata itu, Agnatha sendiri berasal dari kata dasar A dan Gnathus, itu dari bahasa Latin Yunani yang berarti tidak berahang. Ada juga disebut Cyclostomata. Cyclos adalah sirkular, stoma adalah mulut, sehingga mulut yang berbentuk lingkaran. Agnatha adalah kelompok Pisces yang paling rendah dengan karakteristik vertebrate seperti otak dan saraf yang sudah dapat dibedakan, meskipun masuk dalam kelas Pisces dari filum vertebrate yang termasuk atau tergolong dalam tingkat rendah. Ini adalah contoh ikan dari kelas Agnatha itu. Ciri-ciri tubuhnya berbentuk silindris memanjang seperti pada gambar, berukuran sekitar 76-90 cm. Daerah ekor yang terpadatkan, sirip ditopang oleh jari-jari sirip yang bertulang rawan, kulit halus dan lembut, dan banyak kelenjar mukus serta tidak bersisik. Mulutnya teradaptasi untuk mengisap dan dibatasi oleh papila berdaging atau tentakel. Dia juga tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut berbentuk lingkaran atau berparut, memiliki lidah dan gigi yang tersusun dari zat tanduk, dan tidak memiliki sirip berpasangan, berbeda dengan kelas lainnya, yaitu kelas Gnatostomata. Nah, ini adalah ciri-ciri umum daripada kelas Agnatha yang memang agak spesifik dibandingkan dengan kelas Gnatostomata. Ciri lainnya adalah rangka Agnatha tersusun atas tulang rawan, jantung dengan satu atrium dan satu ventrikel, memiliki 6-14 pasang insang, gonad tunggal yang berukuran besar, berbeda dengan kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes yaitu berpasangan. Hermaprodit pada saat larva, artinya dalam tubuhnya terdapat kelamin jantan dan betina secara bersamaan, dan fertilisasinya secara eksternal dengan menghasilkan telur. Contohnya adalah lamprey laut atau Pteromyzon marinus, lamprey sungai, Lamptera fluvitilis, dan mixin atau yang umum dikenal dengan hagfish, dan ini juga tidak tersebar di umumnya di kawasan tropis termasuk di Indonesia. Nah, dua kelas dalam Agnatha yaitu Mixionidae dan Pteromyzontia. Mixionidae atau hagfish individunya umumnya ada 24 spesies, umumnya adalah mixin, Eptopterus, dan paramixin. Mixin tersebar luas di sepanjang pantai Eropa Utara dan pantai Atlantik di Amerika Utara. Eptopterus stoluti terdistribusi sepanjang pantai Pasifik Amerika Utara, Selatan, pantai Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Mixin disebut belut lendir karena mampu mengeluarkan lendir dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan seekor hagfish
tunggal akan mengisi ember 2 galon, kapasitas 2 galon dengan lendir bercampur air dalam beberapa detik saja. Sehingga mixin ini juga disebut dengan dikenal umum dengan sebutan belut yang berlendir, seperti itu. Kemudian kelas yang berikutnya adalah Pteromizentia atau lamprey. Lamprey umumnya berupa predator aktif yang menempel pada hewan lain seperti pada gambar. Lamprey ditemukan di berbagai perairan tawar dan laut di belahan bumi utara dan selatan. Spesies yang umumnya adalah Pteromyzin pluvitalis, Marinus, Lamthera airesi, Tridentata, dan Lamthera japonicus. Spesies laut memiliki kebiasaan migrasi anadrom, itu dari tawar ke laut kemudian kembali lagi untuk memijah di perairan tawar seperti ikan salmon. Siklus hidup lamprey mencakup 2 tahap yang berbeda. Larva amosid hidup di air tawar, terkubur pada lumpur dan berbentuk mikro, sedangkan lamprey dewasa memiliki mulut penghisap yang biasanya hidup di laut dan predator. Kemudian pada saat memijah dia akan kembali lagi ke perairan sungai. Nah, seperti gambar siklus yang tampak pada gambar ini, bahwa ikan ini pada saat larva dia akan terkubur pada lumpur, kemudian pada saat jelang setengah tahun dia akan menuju sungai dan menuju laut. Kemudian pada saat sekitar umur 2 tahun dia sudah parasit hidup menempel pada ikan-ikan yang lain, dan 1 tahun berikutnya dia menjadi dewasa matang gonad dan menuju sungai untuk mencari aliran sungai yang agak jernih, dan kemudian memindahkan batu-batuan dengan menggunakan mulut sirkularnya untuk membentuk sarang. Nah, setelah dia memijah, biasanya umumnya dia langsung mati seperti ikan salmon, dan kemudian keturunannya itu hidup dan berkembang seperti siklus awalnya. Berbentuk larvanya itu kecil, hidup meliang, dan pada saat mulai jelang dewasa itu dia akan berupaya menuju sungai. Individu lamprey itu dia mampu menghasilkan 600-an ribu telur sekali memijah, seperti itu. Kemudian individu muda muncul dalam waktu sekitar sebulan sebagai larva yang meliang di dalam lumpur, seperti gambar yang sebelumnya. Larva bentuk parasit bermetamorfosa pada ukuran lebih kecil dari turunan non-parasitnya. Lamprey dewasa memiliki tubuh halus seperti belut, berlendir, hitam di bagian belakang dan putih di bagian bawahnya. Lamprey dewasa non-parasit umumnya berkisar antara 100-180 meter atau 10-18 cm. Sementara spesies parasit dewasa 180-800 mm atau yang parasit atau 18 sampai mampu mencapai 80 cm. Nah, seperti tampak pada gambar itu juga adalah siklus hidupnya, bagaimana dia awalnya dia meliang, kemudian dia bermigrasi menuju sungai, laut, dan kemudian kembali lagi pada saat mau memijah. Kemudian kita ke kelas Gnatostomata. Ini umumnya ikan yang bertulang rawan dan ikan bertulang sejati, dan ini adalah ikan-ikan yang paling umum dikenal di berbagai belahan bumi. Nah, kelas Gnatostomata ini berasal dari bahasa Yunani. Gnatos artinya rahang dan stoma artinya mulut, berahang. Semua ikan mempunyai struktur rahang dikelompokkan di kelas ini, dan ciri-ciri lain adalah mempunyai anggota tubuh yang berpasangan, sirip-siripnya berpasangan, juga terdapat struktur notochord dalam bentuk lain atau tulang pusat pada vertebrate. Meliputi 2 kelas yang dikenal umum, yaitu kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan sebangsa hiu, pari, dan sebagainya, dan kelas Osteichthyes atau yang dikenal dengan ikan bertulang sejati, dan ini adalah ikan-ikan yang umum kita kenal di mana-mana, ikan yang bertulang rawan, bertulang keras, atau dikenal dengan ikan bertulang sejati. Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan berasal dari kata Yunani chondros artinya tulang rawan, dan ichthyos adalah ikan. Nah, jadi semua ikan yang bertulang rawan itu masuk dalam kelas ini, dan umumnya ikan semua merupakan predator dan hampir semuanya habitatnya di laut.
seperti umumnya ikan-ikan hiu maupun pari itu semua umumnya rata-rata di laut, walaupun ada beberapa jenis pari yang ada di perairan tawar, di sungai-sungai besar di Asia Tenggara. Kemudian ini ciri umum dari kelas adalah tidak bertulang rawan. Kemudian ciri lainnya adalah gigi tidak menyatu dengan rahang, tidak mempunyai gelembung renang, tidak seperti ikan-ikan bertulang sejati, dan memiliki usus dengan katup spiral seperti yang tampak pada gambar. Nah, karakteristik lainnya adalah mulut memiliki rahang yang kuat dan terletak di bagian bawah tubuh. Celah insang berjumlah 5-7. Kulit tampak kasar, memiliki sisik plakoid. Tipe sisiknya plakoid, memiliki klasper yang membedakannya ikan jantan dengan betina. Usus pendek dan lebar berisi membran ulir yang menyerap makanan lebih lama. Hati berukuran sangat besar untuk membantu pencernaan makanan. Dan fertilisasinya berbeda dengan ikan-ikan bertulang sejati. Ikan ini fertilisasinya secara internal, di mana dia bersifat ovivivar, mengeluarkan telur hasil fertilisasi, atau ovivivar, membawa telur hasil fertilisasi di dalam saluran telur selama perkembangan hingga menetas, sehingga dia menetasnya itu dia mengeluarkan calon anaknya. Nah, itu yang berbeda dengan ikan-ikan pada kelas Osteichthyes atau ikan-ikan bertulang sejati. Ini adalah ciri-ciri umum yang membedakannya dengan ikan-ikan bertulang sejati. Nah, ini adalah struktur morfologi ikan hiu, salah satu dari kelas Chondrichthyes. Tampak memang sangat beda dengan ikan-ikan yang bertulang sejati. Ini contoh adalah ikan hiu. Kemudian ada juga contoh kelas Chondrichthyes yang lain adalah ikan pari. Ini umumnya ikan pari berbentuk seperti ini, berbentuk yang lebih unik dibandingkan ikan hiu. Ada juga umumnya di laut dan sedikit ada ditemukan di darat, di perairan sungai, walaupun tidak banyak. Nah, subkelas Chondrichthyes ini juga terdiri atas dua subkelas, yaitu Elasmobrans dan Holocephali. Elasmobrans berasal dari kata elasmos yang artinya lempeng, dan branchia artinya insang. Artinya insangnya seperti berlempeng, tidak seperti ikan bertulang sejati yang ditutup operculum. Nah, ciri utama mempunyai tipe sisik plakoid, atau sebagian spesies tidak mempunyai sisik sama sekali. Terdapat 5-7 lengkung insang, dan insang terdapat pada sekat yang terpisah di sepanjang paringnya. Kemudian contoh dari subkelas ini yang umum kita kenal dan tersebar luas di Indonesia juga, yaitu ikan hiu. Ini salah satu contoh gambarnya, Squalus acanthias dan Manta birotris. Nah, ikan hiu maupun pari ini juga akhir-akhir ini menjadi sorotan karena sudah banyak dieksploitasi, padahal perannya yang sangat strategis di perairan laut sebagai top predator, sehingga dapat mengontrol populasi-populasi ikan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah subkelas Holocephali, berasal dari kata holo yang artinya seluruh, dan cephala yang berarti kepala. Ciri-ciri utamanya mempunyai celah insang yang ditutupi oleh operculum, rahang memiliki lempeng, lubang hidung tunggal, tubuhnya tanpa sisik, mempunyai organ tambahan berupa klasper pada jantan. Nah, dia agak berbeda dengan ikan hiu dari subkelas Chondrichthyes. Contohnya adalah ikan Chimaira dan Hydrolagus, dan ini umumnya tidak ditemukan di Indonesia. Tidak seperti jenis-jenis Chondrichthyes atau subkelas Chondrichthyes seperti hiu dan pari yang memang sangat banyak dan umum ditemukan di Indonesia. Kemudian berikutnya kita ke ikan bertulang sejati yang dikenal dengan Osteichthyes. Ini ikan yang paling umum ditemukan, berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras atau tulang sejati, dan ichthyos atau ikan, sehingga Osteichthyes adalah ikan bertulang sejati atau bertulang keras. Nah, ini adalah berbagai bentuk ikan bertulang sejati yang kita kenal. Ini adalah berbagai bentuk tubuhnya seperti tampak pada gambar, karena umum ditemukan di berbagai belahan dunia dan sangat banyak spesiesnya, tidak seperti Chondrichthyes dan jenis-jenis subkelas yang lain. Ini adalah struktur morfologi ikan bertulang sejati atau Osteichthyes. Kalau kita lihat memang agak berbeda dari spesies lainnya, spesies Chondrichthyes, karena ini memiliki tutup insang atau operculum. Kemudian tubuh berbentuk fusiform atau torpedo dengan bentuk yang bervariasi.
celah insangnya tunggal di setiap sisi tubuh dengan penutup insang atau operculumnya berbeda dengan chondrichthyes, mempunyai gelembung renang yang berfungsi juga dapat sebagai alat pernafasan tambahan atau dan penyeimbang dalam kolom perairan, sehingga dia berbeda dengan ikan hiu. Misalkan kalau tidak bergerak maka dia akan berada di dasar perairan, tapi kalau ikan Ostesias dia tidak bergerak, dia tetap berimbang di kolom perairan karena ada gelembung renang. Cirinya adalah mulut terdapat di bagian depan tubuh, celah insang satu di masing-masing sisi kepala. Sirip ekor memiliki panjang yang sama, umumnya memiliki panjang yang sama di bagian atas dan bawah. Kulit licin karena ada sekresi mukus oleh kelenjar kulit, adanya gelembung renang sehingga tidak tenggelam saat tidak bergerak. Usus panjang dan ramping serta menggulung. Nah, fertilisasinya adalah secara eksternal, dia mengeluarkan telur dan sperma di luar tubuhnya. Kemudian gonad secara khas berpasangan, berbeda dengan kelas Gnatostomata agnata. Kemudian dia mengeluarkan telur atau ovipar, dan umumnya ikan-ikan Osteichthyes itu menghasilkan telur yang sangat banyak, bisa ratusan ribu sampai dengan jutaan telur yang dikeluarkan sekali memijah. Nah, ini adalah struktur morfologi dan anatomi dari ikan bertulang sejati. Kita tampak lihat ada swim bladder atau gelembung renang yang sangat besar sehingga fungsinya menjadi penyeimbang dia dalam lingkungan kolom perairan, juga bisa sebagai ada alat pernapasan tambahan. Ini ada gonad yang berpasangan, kemudian operculum, insangnya ditutup oleh tutup insang atau yang disebut dengan operculum, kemudian lambung dan usus yang melingkar. Nah, ini adalah dua subkelas dari Osteichthyes, yaitu Actinopterygii dan Sarcopterygii. Actinopterygii berasal dari kata actis yang berarti menjari dan pteryx yang berarti sayap atau sirip, jadi sirip yang berjari-jari. Dan Actinopterygii itu umumnya adalah dari kelas Osteichthyes yang paling umum kita kenal. Kantung hidungnya terbuka hanya ke arah luar. Contohnya adalah seperti ikan mas, ikan kakap, ikan kerapu, dan ikan-ikan lainnya yang umum hidup di perairan tawar maupun di perairan laut yang sangat kita kenal. Nah, ini contoh dari kelas Actinopterygii dengan berbagai bentuk tubuhnya, dan merupakan ikan dari kelas Osteichthyes yang paling banyak tersebar dan paling banyak spesiesnya. Sementara subkelas Sarcopterygii berasal dari kata sarcop yang berarti berdaging atau dan pteryx yang berarti sayap. Artinya ikan dengan sirip berdaging dan bobot tubuhnya relatif berat. Cirinya sirip yang berpasangan dan tulang kerangka yang kokoh. Ekor berbentuk dipersersal, artinya dia meruncing pada ujungnya. Usus dilengkapi dengan katup spiral. Contohnya adalah ikan raja laut atau Latimeria. Ini adalah ciri coelacanth, adalah ikan fosil. Dikatakan ikan fosil karena pernah diprediksikan sudah punah karena seumuran dengan dinosaurus, dan ternyata dia ditemukan di Afrika pada awal 90-an, dan pada awal 2000-an dia ditemukan di Manado, dan kemudian sekitar 2000 pertengahan 2018 itu juga ternyata ditemukan di Sorong, Papua Barat. Nah, ini menarik karena ikan-ikan dari kelas Sarcopterygii ini tidak banyak ditemukan, tidak seperti subkelas dari Actinopterygii yang memang paling umum kita kenal dan sangat banyak spesiesnya. Seperti itu karena berbeda dengan kelas Sarcopterygii. Nah, demikian yang mungkin bisa Bapak sampaikan secara ringkas. Mau mempelajari ikan ini tentu sangat banyak aspek yang bisa kita pelajari, dan untuk difahami bisa mempelajari buku Ekologi Ikan Perairan Tropis yang banyak membahas terkait dengan karakteristik morfologinya, biologinya, sampai dengan bagaimana strategi pemanfaatan dan pengolahan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Bisa dilihat pada buku ini maupun buku-buku lainnya. Demikian apa yang bisa Bapak berikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.